Selamat pagi untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun ada yang di tempat ini. Shalom semuanya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Mari. Saya undang jemaat yang ada di tempat ini. Bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus kepada Dia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu indah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih, beracaralah dengan bebas Roh Kudus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Dan setiap kita yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami mau Tuhan menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan.
penyertaan-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Oh Lord Jesus, di dalam Yesaya 41 ayat 10 Engkau mengatakan, janganlah takut sebab Engkau menyertai kita, dan janganlah bimbang sebab Tuhan adalah Allah kita. Tuhan terus akan meneguhkan kita, bahkan akan menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat, apapun masalah kalian pada saat ini, mari katakan kepada Dia. Katakan secara, oh Lord Jesus, pribadi dengan Dia. Katakan apapun masalah yang sedang kita hadapi. Karena Dia berjanji, Dia akan menyertai kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menolong kita. Bahkan Dia akan, oh Lord Jesus, memegang tangan kita dan akan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Dia hadir di tempat ini saudara. Mari pada saat kita mencari wajahnya, Dia hadir dan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami mau terus menyembah. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, oh Yesus, memenuhiku, amin, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus, terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kebebasan, untuk pemulihan di dalam hidup kami. Haleluya, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang patut ditinggikan. Jesus, Jesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Oh Lord Jesus, terima kasih untuk kebebasan, pemulihan yang sudah Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari pesan-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan, jamah hati kami supaya menjadi Tuhan tanah hati yang gembur Tuhan, sehingga pada saat biji firman-Mu ditaburkan, biji itu boleh tumbuh Tuhan dengan subur di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Budi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Tuhan. Biarlah Kau urapi juga mulut, lidah dan bibirnya. Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah berasal daripada. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada setiap kami yang mendengarkan roh hikmat, roh pewahyuan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi yang luar biasa ini. Kami serahkan ibadah selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hebat. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Thank you Lord Jesus.
Mari untuk saudara-saudara yang datang di tempat ini, khususnya bagi yang pertama kali datang ke tempat ini. I know it's a warm welcome to Michael and Lindy who first time came here. Siapa lagi yang baru pertama kali datang ke tempat ini ya? Anyway, selamat datang, dan untuk saudara-saudara yang datang di tempat ini, kalau belum familiar ada check-in untuk QR code, dan saudara-saudara yang melakukan persembahan secara online selama ini, kami sangat mengucapkan terima kasih. Bagi saudara yang belum berkesempatan dan mau memberikan persembahan secara physical, juga ada kotak di sini di on the way out kalau saudara mau memberikan persembahan. Baik, saudara, itu saja pengumuman dan kita mau menyambut firman Tuhan. Tapi sebelum ini, bagi saudara yang beberapa minggu yang lalu belum sempat berkenalan dengan Pastor Budi yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai latar belakang bagi saudara yang belum pernah kenal, Pastor Budi salah satu dari bagian kita puluhan tahun yang lalu bersama-sama dengan Pastor David, waktu itu menjadi leaders di kaum muda kita, dan waktu itu saya belum lahir baru, saudara. Tapi saya ingat dengan Pastor Budi ini sahabat lama kita. Dia sebagai jemaat yang tidak ada title apa-apa, tapi selalu datang tiap minggu dengan setia, dengan wajah yang sukacita. Ini kesaksian untuk putrinya Pak Budi juga, by the way, karena mungkin Pak Budi belum pernah cerita nih, saudara. Ini ceritanya ya. Saya ingat wajahnya yang selalu dengan sukacita datang ke gereja tanpa ada apa-apa dan setia melayani apa aja yang bisa dilakukan. Gulungan kabel tiap minggu nggak ada komplain, penuh dengan sukacita. Gulung kabel logistik sesudah kebaktian belum singer, lalu tiba-tiba diangkat ya, ada yang nawarkan jadi backup singer, sampai tiba-tiba ada WL yang kalau nggak salah cancel mendadak. Udah Budi aja kita Budi yang naik, saudara. Itulah awalnya. Kalau sampai hari ini dipercayakan oleh Tuhan, luar biasa, challenging tapi sangat luar biasa. Saya percaya bukan kebetulan hari ini Tuhan kirim hambanya Pastor Budi untuk bawakan firman Tuhan, karena saya percaya harusnya Pastor Budi ini udah pulang ke Indonesia. Tapi kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, artinya Tuhan punya pesan khusus untuk kita semua. Amin. Saya ingat Pastor Budi waktu jadi WL, tiba-tiba dia bercerita gitu, saking semangat dan sukacitanya datang ke rumah Tuhan, sampai lupa masih pakai sendal jepit, saudara, turun. Ya betul Dut ya, betul. Saking sekali. Karena itu saya mau undang saudara-saudara yang di rumah, masih banyak tempat kosong di tempat ini. So silakan datang ke tempat ini dengan syaratnya satu, penuh dengan sukacita, hati yang melayani. Amin. Berapa banyak saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Mari. Mari sekali lagi saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan sebentar firman-Mu akan disampaikan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau mengurapi setiap daripada kami. Memberikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti. Dan kami berdoa biar kiranya Engkau menjamah roh kami sehingga kami mengalami perubahan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, percayakan firman-Mu kepadaku. Agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Tidak ada satu firman pun yang jatuh dengan sia-sia. Tetapi semuanya berbicara kepada setiap daripada kami. Kudedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara. Saya bersuka cita bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Gereja Eklesia Cheltenham ini. Juga untuk jemaat yang menyaksikan melalui online, saya menyambut saudara dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara.
Terima kasih untuk introduction-nya tadi Pastor Nicholas. It goes a long way back ya. Memang udah bertahun-tahun, tapi kalau dibilang sampai puluhan tahun, ya memang betul sih. Tapi kayaknya sayanya tua banget gitu saudara ya. Jadi tadi kayaknya aduh kayaknya tua banget gitu. Tapi ya itu kenyataannya saudara. Jadi kalau misalnya ngelihat di luar ini muda ya itu cuman casing doang, tapi sebetulnya dalamnya juga udah tua gitu saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya mau berbicara tentang satu tema yang penting. Saya mau berbicara tentang the final ministry of Jesus. Dan ini pelayanan yang sangat penting yang Tuhan Yesus pernah lakukan sebelum dia disalibkan. Karena kalau kita bicara tentang pelayanan Yesus ada banyak pelayanan. Pelayanan kesembuhan, pelayanan mengajar, pelayanan dan berbagai macam pelayanan. Tetapi ini pelayanan khusus yang sangat penting dan yang terakhir kali yang Tuhan Yesus lakukan. Kita buka di dalam kitab Yohanes 13 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes 13 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab saudara, perikopnya berjudul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat ketiga dikatakan begini, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib, katakan wajib saudara. Sekali lagi wajib, katakan wajib. Saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga membuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah saudara, saya mau berbicara tentang pelayanan pembasuhan kaki. Sebab pelayanan Yesus yang terakhir dan yang terpenting yang dia pernah lakukan adalah pelayanan pembasuhan kaki. Nah gereja selama ini termasuk saya dan kita semua selalu punya gambaran yang salah tentang pembasuhan kaki. Sebab kita selalu berkata, kalau saya membasuh kaki David, misalnya Pak David di sini, artinya saya punya salah sama Pak David. Dan saya minta maaf sama Pak David dengan cara membasuh kakinya Pak David. Betul? Dan itu konsep yang kita miliki dan pengertian yang kita miliki selama ini di gereja. Nah saya mau katakan, kalau konsep itu betul saudara, dan di sini dikatakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, emang Yesus buat salah apa sama murid-muridnya? Sampai dia harus membasuh kaki murid-muridnya dan minta maaf sama murid-muridnya. Ini satu konsep yang salah, pengertian yang salah. Jadi pembasuhan kaki, siapa yang membasuh kaki seseorang, bukan artinya orang itu sedang minta maaf kepada orang itu, bukan.
Tetapi sebetulnya ketika seseorang membasuh kaki seseorang, sebetulnya yang sedang membasuh kaki itu dia sedang melayani dan sedang mengampuni orang yang dia basuh. Nah, ini yang penting. Kenapa saya katakan bahwa Yesus dia tidak perlu membasuh kaki murid-muridnya dan minta ampun sama murid-muridnya. Sebab dia nggak pernah berbuat salah apapun terhadap murid-muridnya. Tetapi kenapa dia basuh kaki murid-muridnya? Karena dia mau mengampuni murid-muridnya. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh murid-muridnya berikutnya. Karena kejadian dia membasuh kaki murid-murid, itu terjadi ketika mereka sedang having perjamuan terakhir. Dan setelah itu mereka ke Taman Getsemani, Yesus ditangkap, murid-murid semua meninggalkan dia, termasuk Petrus yang tidak meninggalkan dia, tapi Petrus datang ngikutin Yesus, tapi dia menyangkal Yesus, bersumpah, bahkan mengutuk bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Dan oleh karena itu, sebelum murid-muridnya melakukan itu, Tuhan sudah basuh dulu. Dia sudah ampuni dulu. Nah, ini saya mau menjelaskan kepada saudara, kenapa ini penting dan kita perlu mengerti ini. Ya, kenapa saya katakan bahwa Yesus mengampuni murid-muridnya dengan cara membasuh kaki? Saya akan bahas ini supaya kita semua dapat mengerti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dulu, tradisi orang Israel adalah mereka punya banyak tradisi tentang mencuci tangan dan mencuci kaki. Pada waktu dulu, mereka berjalan dengan menggunakan sendal, ya. Sendalnya bukan sendal jepit yang tadi seperti yang Pastor Nicholas katakan, tetapi sendalnya kurang lebih seperti inilah ya. Ini mungkin lebih modern gitu ya. Tapi zaman dulu sendal kemana-mana orang tuh menggunakan sendal. Apalagi mereka tinggal di Timur Tengah, saudara, ya. Karena Israel posisinya ada di sana. Jadi kemana-mana orang akan berjalan memakai sendal, dan karena kondisi keadaan yang kering, saudara, dan berdebu, maka kaki mereka akan sangat mudah menjadi kotor. Tangan mereka pun akan mudah menjadi kotor. Itu sebabnya di dalam kitab Taurat, saudara, itu diajarkan untuk mencuci tangan. Gitu. Orang Israel, orang Yahudi banyak peraturan tentang cuci tangan dan cuci kaki dan cuci muka. Dan ini mereka lakukan ketika mereka mau masuk ke dalam bait Allah, saudara. Alkitab mencatat di dalam bait Allah atau kemah suci, itu di luarnya ada tempat pembasuhan kaki dan pembasuhan tangan. Juga di bait Salomo mereka sediakan itu di depan. Nah, jadi saudara-saudara kita yang dari seberang sana, itu sebetulnya mereka meniru tradisi itu. Tentang cuci tangan dan cuci kaki. Ya, mereka sebut dengan wudhu. Gitu. Nah, ini adalah tradisi orang Yahudi yang diajarkan di dalam kitab Taurat, saudara. Nah, demikian juga ketika seseorang datang ke rumah seseorang temannya. Maka tradisi yang ada pada waktu itu adalah kalau saya berkunjung ke rumahnya Pastor Nicholas, maka adalah customary bagi Pastor Nicholas untuk menyediakan seorang pelayan, seorang hamba untuk melayani tamunya. Sebelum dia masuk, maka kaki saya akan dicuci oleh si pelayan itu. Si pelayan akan mengikatkan handuknya di pinggangnya, lalu kemudian dia akan membawa basinya atau tempayannya, saudara. Lalu kemudian di depan rumah itu dia akan cuci kaki sampai bersih, lalu kemudian disediakan seperti tempayan lain untuk mencuci tangan. Baru si tamunya boleh masuk ke dalam rumah temannya itu. Itu sebabnya kenapa, saudara, pernah ingat nggak saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus datang ke seseorang Farisi yang bernama Simon. Lalu kemudian dia duduk, terus kemudian ada seorang wanita yang berdosa datang, dan kemudian dia menangis di bawah kaki Yesus, lalu dia kemudian membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dan dia menyeka dengan rambutnya. Saudara ingat cerita itu? Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Simon, sejak aku masuk ke rumahmu sampai saat ini, engkau tidak membasuh kakiku. Berarti waktu itu Tuhan diundang ke rumah Simon, tapi Simon gak nyediain pelayan untuk nyuci kaki Tuhan Yesus. Nah, ini adalah tradisi yang mereka lakukan. Dan murid-murid semua pada zaman itu pasti ngerti tentang tradisi ini.
Makanya malam hari itu, ketika mereka ada di dalam ruang perjamuan terakhir, lalu Tuhan Yesus berdiri dari tempat duduknya, lalu kemudian dia lepaskan jubahnya, lalu kemudian dia ambil anduk saudara atau kain, dia ikat di pinggangnya, dia ambil basi, dia isi dengan air, lalu kemudian dia mulai jongkok di depan murid-muridnya. Lalu kemudian dia mulai satu persatu dia basuh kakinya. Itu murid-murid ngerti betul apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan. Dan mereka semua saya yakin kaget, shock. Karena sampai saat itu saya yakin tidak ada satu orang pun pemimpin, satu orang rabi, atau satu orang tokoh yang berani melakukan itu untuk orang yang ada di bawahnya. Orang yang terkenal, orang yang terhormat melepaskan jubahnya, mengambil bentuk seorang hamba, mengikatkan anduk, dan kemudian mencuci kaki semua orang yang ada di situ. Itu sebabnya kenapa Petrus sampai kaget. Saking kagetnya, Petrus katakan begini saudara, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya kan? Lalu Tuhan Yesus bilang, jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi kalau Yesus nggak basuh kakinya Petrus, nggak bersihin kakinya Petrus, Petrus tidak akan bisa mendapat bagian di dalam Yesus. Tidak akan bisa mendapat bagian kerajaan sorga. Amin, saudara. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Maka Tuhan Yesus sedang ngomong begini sama Petrus sebetulnya. Kamu perlu dibasuh kakimu. Aku perlu membasuh kakimu. Sebab kalau aku tidak membasuh dan membersihkan kakimu, maka kamu gak akan bisa mendapat bagian. Kamu gak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka kalimat berikut yang diucapkan oleh Petrus adalah begini. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kalau gitu jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Ya, jangan cuma kaki dong, semuanya sekaligus. Supaya aku bisa mendapat bagian di dalam engkau. Lalu kalimat berikutnya Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa sudah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Artinya, kalau sudah dibaptis, ya nggak perlu dibaptis ulang lagi. Karena sudah bersih sebetulnya. Tetapi kadang-kadang memang masih ada kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita, betul? Kan saudara dan saya dibaptis nggak langsung berubah. Tiba-tiba jadi malaikat begitu, enggak kan? Tiba-tiba ada sinar lingkaran kuning di atas kepala kita, terus jalan nggak ngambang gitu, nggak mendarat gitu, ngambang gitu kan enggak. Kita masih manusia. Kadang-kadang kalau dikeselin juga kita emosi juga gitu saudara ya. Kalau di Indonesia cobaannya lebih berat lagi. Sama tukang parkir, sama tukang sayur di pasar. Ya toh. Ada banyak cobaan di Indonesia. Sama orang yang nyetirnya ugal-ugalan gitu ya kan. Ya, saya nggak tahu kalau di Australia. Tapi walaupun saudara dan saya sudah dibaptis. Toh kita nggak langsung jadi malaikat. Kita nggak berubah di dalam kemuliaan. Masih ada kelemahan-kelemahan. Dan Tuhan tuh berkata begini, kamu memang sudah bersih, sudah dibaptis, tidak perlu dibaptis lagi. Tapi, saya mau katakan begini, dalam perjalanan kekristenan kita kan kaki kita bisa kotor tuh. Betul? Kaki kita bisa kotor. Sebab, meskipun kita sudah bersih, tetapi tidak semua dari bagian tubuh kita atau hidup kita sudah bersih semua. Masih ada kelemahan-kelemahan, masih ada kekurangan-kekurangan, dan kenyataannya adalah kita masih belum sempurna. Demikian juga di dalam keluarga Allah. Seperti ini. Saudaramu yang duduk di sebelah kiri kananmu, depan belakangmu, itu sudah bersih yang sudah dibaptis. Tapi belum sempurna. Kakinya masih bisa kotor. Rekan-rekan sepelayanan kita yang main musik, yang mimpin pujian, yang khotbah sekalipun, yang di multimedia, yang asyar di depan.
pendeta, gembala sekalipun, kita meskipun kita sudah bersih, tapi kita masih ada kelemahan, kita masih ada kekurangan, karena kita masih belum sempurna. Masih ada karakter-karakter, masih ada perilaku-perilaku, perkataan-perkataan, cara berpikir kita yang masih belum sempurna, saudara. Dan apa yang tidak sempurna itu yang mengotori kaki kita. Dan itu yang perlu dibersihkan. Selesai membasuh kaki murid-muridnya, menyekanya dengan kain, sementara semua muridnya masih bingung, lalu Tuhan Yesus bilang begini kepada mereka. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Aku bersihin kakimu. Aku ampuni kesalahanmu. Maka kamu pun, apa saudara? Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saling membersihkan satu dengan yang lain. Saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Itu hukumnya wajib. Jadi apa yang Tuhan Yesus mau agar kita sebagai keluarga Allah, baik itu di dalam pelayanan maupun di dalam komunitas gereja lakukan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, Tuhan mau agar saudara dan saya, kita saling melayani satu dengan yang lain dengan kerendahan hati. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita semua. Bagaimana kita bisa melayani dan membersihkan sesama keluarga kita. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah guru, dia yang sempurna, dia berhak kok dia pakai jubah. Tapi dia lepaskan jubahnya. Nah, pada zaman dulu jubah itu berbicara tentang identitas, saudara. Seorang guru akan memakai jubah khusus yang ketika orang lain ngelihat, orang akan tahu bahwa dia adalah guru. Seorang imam akan mengenakan jubah khusus sehingga ketika orang ngelihat, mereka akan tahu bahwa dia adalah seorang imam. Demikian juga seorang raja. Jadi jubah untuk raja, jubah untuk imam, jubah untuk guru itu berbeda-beda. Demikian juga jubah untuk rakyat jelata. Ada nelayan-nelayan yang mengenakan jubah khusus. Sehingga mereka bisa dikenal sebagai nelayan. Itu sebabnya kenapa ketika Petrus ngikut Yesus ke pelataran rumah Kayafas, imam besar. Ketika Tuhan Yesus sedang diadili, Petrus duduk di pelataran, di perapian, betul? Lalu ada orang datang ke Petrus kan? Kamu pasti orang Galilea. Tahu dari mana? Ada 2 hal. Yang pertama mereka tahu dari logatnya, karena dia orang Galilea punya logat yang berbeda dengan orang Yerusalem. Tetapi ada yang kedua, karena jubahnya. Itu sebabnya Petrus juga tahu bahwa Yesus bukan seorang nelayan. Ketika Yesus naik ke perahunya Petrus pada waktu itu, saudara ingat ceritanya, ketika dia berkata kepada Petrus, lemparkan jalamu ke sebelah sana. Di tempat yang dalam. Lalu Petrus bilang begini, sudah semalam-malaman kami mencoba untuk menangkap ikan, tapi kami nggak dapat. Tapi karena engkau yang mengatakannya, kami melakukannya. Tahu dari mana dia? Dia bilang, maksudnya Petrus begini loh, kami ini nelayan, sudah semalam-malaman kami coba cari ikan, tapi kami nggak dapat. Tapi karena kamu yang mengatakannya, ya kita taat-taat aja deh. Jadi sebetulnya pada waktu itu Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan seorang nelayan. Dan, dia tahu dari mana? Dari jubahnya. Karena Yesus tidak memakai jubah seorang nelayan. Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Dan Yesus adalah seorang guru. Dia pasti pakai jubah seorang guru, saudara. Itu sebabnya di Alkitab juga dikatakan Bartolomeus, orang yang buta. Ketika Yesus lewat dan dia memanggil,
Yesus anak Daud, kasihani aku. Lalu Yesus berhenti dan dia katakan, bawa dia kepadaku. Hal pertama yang dilakukan oleh Bartolomeus apa saudara? Dia lepaskan jubahnya. Jubah seorang pengemis. Jadi jubah itu selalu berbicara tentang identitas. Nah, Tuhan Yesus kasih contoh kepada murid-muridnya. Meskipun aku guru, aku Tuhan, jubahku adalah jubah guru. Tapi aku lepaskan itu dan aku gantikan dengan jubah seorang pelayan untuk membasuh kaki. Nah, saya enggak tahu kita sadar atau tidak sadar. Tapi banyak jemaat dan banyak pekerja di Lampung, ya enggak di sinilah saudara ya. Itu yang mereka mempertahankan jubahnya loh. Oh enggak, saya pengusaha, kamu enggak tahu siapa saya. Kalau dia aja enggak tahu siapa dia, masa kita disuruh tahu siapa dia saudara? Tahu enggak kamu siapa saya? Tahu enggak? Enggak tahu om. Kalau om nggak tahu ya gimana saya bisa tahu om siapa? Gak mau lepasin jubahnya. Saya punya seorang pemimpin, ya ini beberapa tahun yang lalu, leader di tempat kita. Dan dia bilang begini, satu kali saya doa dan Tuhan tunjukkan, oke, ini waktunya leader untuk turun gunung. Ya, jadi diakones pada waktu itu yang umurnya sebetulnya sudah waktu itu udah 40-50-an tahun, 60 bahkan ada. Tuhan taruh dalam hati saya untuk tempatkan mereka sebagai usher di depan. Karena selama ini mereka nggak di usher di depan. Mereka cuma duduk di depan doang gitu ya kan. Menikmati kursi kehormatan gitu. Jadi karena saya mau melibatkan mereka di dalam pelayanan, saya minta mereka melayani sebagai usher di depan. Ada satu yang kesulitan untuk melepaskan jubahnya. Dan dia berkata begini, saya ini PDP Pak Budi, pendeta pembantu. Saya ini belajar Alkitab bukan untuk jadi usher depan pintu. Saya seharusnya khotbah dan saya seharusnya bangun gereja. Ngapain saya ditaruh di depan pintu untuk nyambut jemaat? Kalau untuk nyambut jemaat mah yang lain aja urusannya, jangan urusan saya. Jubahnya nggak bisa dilepas. Padahal pelayanan itu bukan soal jubah. Gereja kita berfellowship seperti ini bukan soal jubah. Kita ada di dalam Tuhan bukan untuk nunjukin siapa jati diri kita, bukan. Satu-satunya jati diri yang seharusnya nampak hanya jati diri Yesus dalam hidup saudara dan saya. Jubah kita ini usang. Jubah kotor kok. Saya nggak punya waktu untuk cerita tentang kesaksian saya. Bagaimana saya dijamah Tuhan untuk pertama kali. Tapi ketika saya pertama kali ngalamin Tuhan, saya ngelihat diri saya tuh bajunya kotor. Kotor, compang-camping, saudara. Dan itu sebetulnya siapa diri kita. Tapi kita suka dengan yang compang-camping itu. Kita pertahankan. Dan kita katakan bahkan sama orang lain, gak tahu ya siapa saya. Kamu tahu gak siapa saya? Saya berdoa mulai hari ini di tempat ini, gak ada lagi yang nanya, lupa diri, siapa saya? Kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Orang-orang yang ditebus. Gak ada lagi jubah kita. Yang ada hanya identitas dia. Itu sebabnya Tuhan mau. Agar kita melepas jubah kita. Dan mau saling melayani satu dengan yang lain. Saudara sering lihat kekurangan dari teman-teman kita yang di gereja? Kekurangan juga di pendeta kita? Basuh kakinya. Jangan diomongin. Bukan digosipin. Tapi dibasuh kaki. Gimana Pak cara basuh kakinya? Kamu bisa nasihatkan dia. Doakan dia. Ampuni dia. Amin. Layani dia. Itu yang Tuhan minta. Yang pertama, layani satu dengan yang lain. Dengan kerendahan hati. Lepaskan jubah ini. Lepaskan jubah. Yang kedua, Tuhan mau agar supaya saudara dan saya memiliki hati yang rela untuk dibentuk. Saudara, ketika kita semua berada di dalam sebuah gereja, komunitas, atau terlibat di dalam sebuah pelayanan, tentu pasti akan terjadi proses pergesekan.
Pergesekan antara rekan sepelayanan, pergesekan dengan pemimpin, pergesekan dengan teman-teman yang lain, betul atau enggak saudara? Nah, pergesekan itu nggak bisa dihindari. Kecuali kalau saudara mau datang ke gereja, duduk, nggak mau kenalan sama siapa-siapa, terus langsung pulang. Check in, terus Pastor Nicholas, shalom. Shalom. Duduk. Pendetanya dia lagi, gue bosen sama dia. Terus selesai doa, pulang langsung. Kecuali kalau saudara mau melakukan itu, nggak mau kenalan sama orang. Tapi selama saudara terlibat di dalam sebuah keluarga yang mengasihi, keluarga ilahi, saudara pasti akan bergesekan satu dengan yang lain. Nggak mungkin nggak bergesekan, saudara. Dan memang itulah cara yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter saudara dan karakter saya untuk menjadi lebih dewasa. Saudara, tadi Pastor Nicholas sudah bilang bahwa puluhan tahun yang lalu saya terlibat bersama Pastor David juga di sini sebagai pelayan Tuhan. Saya mulai melayani tahun 94, saudara. Saya ke Eklesia itu tahun 94 sewaktu masih di Ermington. Dari Ermington pindah ke Berwood, saudara. Nah di Berwood, itu kan kita sewa ruang sekolahan gitu. Ya kira-kira mungkin 4 kali atau 5 kali lebih besar daripada ruangan ini kali ya. Dan setiap pagi kita harus datang. Karena saya waktu itu kan gak ngerti. Saya masih unyu-unyu saudara gitu. Ya kan kemana-mana boransel kayak orang udah mau backpacking aja gitu saudara. Ya kan. Nah saudara saya ingat pada waktu itu kita rame-rame teman-teman yang anak-anak muda udah pagi-pagi ya kita ngatur bangku gitu saudara. Kita set up sound system, kita tarik kabel gitu. Waktu itu masih ada teman kami Raymond dan lain sebagainya masih ada di sini saudara. Ya tuh. Dan kita rame-rame melayani dengan sukacita. Tapi di tengah-tengah pelayanan itu juga kita sering mengalami proses gitu. Disalah mengerti, disalah paham, tidak dihargai. Itu biasa karena memang dengan cara itulah Tuhan memproses dan membentuk kita. Awalnya saya nggak ngerti. Awalnya berontak juga, sakit hati juga, marah juga saudara gitu. Tapi semakin kita dewasa dan semakin kita mengerti firman, kita baru tahu, oh ternyata ini caranya Tuhan untuk membuat saudara dan saya dewasa. Untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Dan kalau kita berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga harus menjadi sama seperti Dia yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan bisa mengasihi orang yang membenci kita. Sebab Dia yang ngajarin kita kan, kalau engkau hanya bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi engkau, apa upahmu di surga? Tetapi kalau engkau bisa mengasihi orang-orang yang membenci engkau, maka engkau adalah anak-anak Allah. Oh kita ngalamin kok, saudara ngalamin. Ngalamin. Di dalam kepemimpinan ditusuk dari belakang kita ngalamin. Di dalam gereja kita digosipin kita ngalamin. Jadi tidak ada orang yang nggak ngalamin. Mungkin saudara berpikir, oh dia mah enak pendeta, oh dia mah enak si Anu. Nggak pernah digosipin. Nggak ada saudara, semuanya sama prosesnya. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus memiliki hati yang rela untuk diproses, hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Ketika diproses dan dibentuk nggak ada yang enak. Semuanya pasti menyakitkan. Mana ada saudara yang dipahat. Lalu kemudian kita ketawa, oh ya tenang aja. Kita ditegur sama pemimpin. Makasih Pak, saya memang pantas untuk ditegur. Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Kalau ditegur, dinasehatin pasti, aduh kenapa sih? Itu normal. Tapi saya mau katakan begini, kita harus memiliki hati yang rela, yang mau melihat memang kita punya banyak kekurangan. Kita sendiri juga banyak kekurangan dan kita harus rela untuk dinasehati, diajar, dan dibentuk. Amsal 27 ayat 17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Bahasa Indonesianya dikatakan besi
menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Saudara, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo pada waktu itu adalah seorang raja, seorang tokoh yang sangat dihormati bukan hanya karena dia sebagai raja, tetapi dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dan dia tulis hikmatnya itu di dalam Amsal, di dalam kitab Pengkhotbah, di dalam masih banyak kitab-kitab yang dia tulis. Dan dia tuangkan di situ dan salah satu hikmatnya dia katakan begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pada zaman dulu saudara, ketika sebuah lempengan besi ingin dibentuk menjadi sebuah senjata. Sebuah lempengan besi ingin dibentuk untuk menjadi sebuah pedang yang tajam, yang bisa digunakan sebagai senjata di medan perang. Maka lempengan besi itu harus diasah dengan lempengan besi yang lain. Dia harus dipertajam. Dia harus dibentuk, dia harus dikikis. Nah, sebuah lempengan besi nggak bisa jadi tajam dengan sendirinya. Lempengan besi ditaruh di situ, selama bertahun-tahun, didiemin, nggak diasah, ya dia pasti akan karatan, saudara. Lama-kelamaan termakan oleh karatnya, dia akan jadi keropos. Dan kalau dia sudah jadi keropos, maka percuma, nggak bisa dipakai lagi. Maka sebuah lempengan besi tidak bisa menjadi tajam dengan sendirinya. Dia nggak akan bisa menjadi senjata tajam yang hebat di tangan seorang pahlawan kalau dia nggak dipertajam dengan cara digesek dengan lempengan besi yang lain. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa menjadi tajam? Menjadi alat yang hebat di tangan Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau diproses. Kalau kita nggak pernah mau dibentuk. Pak, saya nggak perlu orang. Saya hanya perlu di rumah, saya hanya perlu lihat YouTube. Saya nggak perlu berkomunikasi dengan siapapun dan berinteraksi. Semua orang telah mengecewakan dan membuat hidup saya pahit. Itu sebabnya saya lebih baik di rumah saja ibadahnya. Saudara ibadah di rumah bukan karena itu kan. Saudara ibadah di rumah juga bukan karena nggak mau ketemu sama pendeta saudara atau kepahitan dengan teman-teman saudara kan. Ada orang yang berkata, oh we don't need anyone. Yang saya perlukan hanya Tuhan. Betul saudara-saudara perlu Tuhan. Tapi Tuhan mau membentuk saudara dan saya. Supaya kita menjadi senjata tajam. Dan senjata hebat di tangannya dia. Kalau kita nggak mau dibentuk. Nggak mau digesek dengan yang lain. Kita akan menjadi sebuah onggokan besi. Yang nggak ada gunanya. Lama-kelamaan karatan, keropos. Dan orang yang kesenggol dengan besi yang karatan, tetanus pula saudara. Banyak gak orang Kristen yang gitu? Gak mau ketemu orang jadi karatan. Lari dari proses. Di gereja ini diproses lari. Di sel grup sana diproses pindah. Pindah terus. Gak mau. Akhirnya jadi orang yang stand alone. Diam aja sendiri. Makin lama jadi makin aneh. Lalu setiap orang yang mau deketin dia terluka. Ya itu. Kenapa terluka? Besi karatan. Jadi setiap orang yang mau deket, akhirnya ngelukai orang. Saya mau katakan begini. Saudara, this is important. Ini penting. Kita perlu diproses. Untuk saling mempertajam satu dengan yang lain. Tapi ketajaman kita bukan dipakai untuk nyakitin orang kan. Ketajaman kita gak dipakai untuk nyembelih orang kan. Kita dipertajam bukan untuk menyakiti orang. Tapi kita dipertajam untuk bisa mengasihi orang lebih. Kita dipertajam untuk bisa mengerti orang lebih. Kita menjadi orang yang lebih sensitif terhadap perasaan orang. Kita menjadi orang yang bisa lebih mengerti keadaan orang. Karena kita dipertajam. Tadinya kita yang egois, sekarang kita nggak jadi egois. Karena kita ngerti perasaan orang. Kita jadi lebih dewasa. Kita jadi lebih peka. Bukan hanya kepada suara Tuhan. Tapi peka
terhadap orang teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Amin. Yang terakhir. Yang ketiga. Apa yang Tuhan ingin lakukan? Supaya kita lakukan. Yang pertama, layani dengan kerendahan hati. Yang kedua, miliki hati yang mau dibentuk. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau untuk kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Miliki hati yang mengampuni. Satu kali Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Matius 18, 21, 22 dia katakan begini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita ngerti bahwa kita harus mengampuni, betul? Kalau ada kelompok orang yang seharusnya paling mengerti tentang pengampunan, itu adalah orang Kristen. Karena kita sendiri mengalami pengampunan dari Tuhan. Kita diajar dari kecil untuk ngampunin orang yang bersalah kepada kita. Ayat tentang tampar pipi kanan berikan pipi kiri, itu sudah sering didengar kan? Kalau ada orang minta bajumu, berikan jubahmu. Kalau ada orang yang ingin ditemenin jalan 1 mil, jalan bersama dengan dia 2 mil. Kasihilah orang yang membenci engkau. Itu mah kita sudah hafal dong, kita tahu dong. Kita ngerti tentang pengampunan, tapi masalahnya kita tidak terampil dalam mengampuni. Mengerti dengan keterampilan itu beda. Kita bisa belajar gimana caranya berenang atau gimana caranya nyetir mobil, saudara. Tapi kita nggak pernah nyetir mobil. Oh, kita tahu kok, kita tahu mesin-mesinnya, kita tahu semua spare part yang ada di mobil, kita tahu merek-mereknya, kita tahu keluaran-keluarannya, kita tahu semua, saudara. Tapi nggak pernah nyetir mobil. Bisa? Nggak bisa. Nggak terampil nyetir. Demikian juga kita orang Kristen, ada banyak orang Kristen kita ngerti tentang pengampunan. Kita diajari untuk mengampuni. Bahkan bukan hanya di dalam gereja, di Sunday School, dari sejak kita kecil kita diajarin. Tapi ketika kita bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, kita nggak jadi orang yang terampil untuk mengampuni. Kita nggak terampil, kita nggak bisa dan kita nggak biasa mengampuni. Makanya sulit bagi kita untuk mengampuni. Padahal seharusnya kalau ada sekelompok orang yang paling gampang dan paling bermurah hati untuk mengampuni, itu seharusnya adalah orang. Nah, saudara, kata mengampuni itu dalam bahasa aslinya memiliki 3 arti. Yang pertama itu artinya to let go. Yang kedua artinya to depart. Yang ketiga artinya to leave behind. To let go artinya lepasin. To depart artinya untuk berpisah, pergi jauh daripada dia. To leave behind artinya kita harus tinggalin aja apa yang ada di belakang. Ini arti pengampunan. To let go, to depart, and to leave behind. Kita sulit untuk melakukan ini. Ada orang-orang yang ketika mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami sakit hati, mereka nggak bisa let go. Padahal kejadiannya mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun, Pak. Dan kasusnya apa juga mungkin udah lupa gitu. Tapi karena kita simpen terus di dalam hati, kita nggak bisa lepasin. Maka tiap kali ketemu sama orang itu bawaannya enak aja. Gue mah kalau ketemu sama dia enak. Muntah gue. Gue kalau dia lewat, pengen gue congkelin tuh tehel semua yang bekas dia injek. Gue bakar sekalian. Rasanya benci banget gitu, saudara. Karena kita nggak pernah bisa let go. Atau kita nggak bisa depart, lepas dari itu.
Kalau saudara mau mengampuni seseorang, you need to let go. You need to depart. Satu-satunya perceraian yang diizinkan adalah perceraian dengan kebencian. Dengan dosa. Jadi saudara bisa bilang, that's it. Gue cerai dengan kebencian. Putus ya. Me and you and. Bye. Depart. Jangan kemana-mana dibawa terus. Gak bisa di leave behind. Tahukah saudara kalau saudara dan saya gak bisa melepaskan pengampunan yang pernah terjadi bertahun-tahun di belakang, hidupmu akan terseret-seret dengan apa yang ada di belakang. Yes. Hidup kita akan terseok-seok dengan ada yang di belakang. Pola pikirmu akan jadi kacau. Karena pola pikirmu jadi curigaan. Karena pengalaman buruk yang pernah dialami di masa lalu. Dan saudara gak bisa mengampuni orang yang telah berbuat salah kepadamu di masa lalu. Maka ketika di masa depan ketemu orang yang mirip dengan itu. Saudara pasti akan mulai judging. Wah sama. Semua laki buaya semua. Enggak lah, pendetanya masih juga buaya ya kan. Sama. Semua orang mah penipu. Semua orang mah jahat. Saya mau katakan kepada saudara, let go. Depart. Leave behind. Saya akan tutup dengan ini. Saya minta teman saya. Pastor David. Can I have the key of F, please? Saya akan tutup dengan ilustrasi ini, saudara. Saya lupa saya pernah cerita atau belum, tapi saya mau cerita tentang ilustrasi ini. Satu kali ada sekumpulan ilmuwan yang sedang melakukan research. Dan mereka melakukan research terhadap satu ekor anjing. Mereka pengen tahu reaksi dan cara pola berpikir seekor anjing. Maka apa yang mereka lakukan, anjing itu diikat dengan sebuah rantai yang panjangnya 1 meter pada sebuah tiang. Dan anjing itu tidak dikasih makan selama 3 hari. Anjing itu muter, bong, kelaparan. Sampai akhirnya lemes karena gak dikasih makan. Diam. Setelah para ilmuwan ini melihat bahwa anjing ini sudah mulai diam dan sudah mulai lemes karena lapar, maka dibawa 1 piring nampan besar, isinya makanan, daging yang empuk-empuk yang harum, dibawa ke anjing itu. Begitu anjing itu nyium makanan, saudara, wah dia langsung bangkit, menggonggong, buntutnya kibas-kibas. Tapi makanan itu ditaruh dengan jarak 1,5 meter dari tiang. Rantainya 1 meter, makanan ditaruh 1,5 meter. Anjing itu mulai datang ke makanan, dia mencoba untuk mengais-ngais, mengambil makanan, tapi kan gak bisa. Karena rantainya 1 meter, saudara. Dan dia gonggong, dia berusaha dengan kekuatannya, dia sebisa-bisanya dia pengen ambil makanan itu tapi gak bisa. Sampai lehernya berdarah karena rantainya mulai bergesekan dengan kulit di lehernya, berdarah-darah. Dan setiap kali dia coba untuk ambil, darahnya keluar, dia semakin merasakan sakit di lehernya. Dan setelah sekian lama dia berhenti mencoba. Karena dia tahu tiap kali dia coba dia sakit. Dia duduk diam. Lalu kemudian para ilmuwan ini datang, dilepasin rantai. Anjing itu udah gak dipakai rantai. Dan kemudian makanan itu diganti dengan makanan yang baru. Dengan piring nampan yang lebih besar. Makanan yang lebih banyak. Banyak daging yang harum-harum di situ ditaruh di jarak 1,5 meter dari anjing itu. Kali ini anjingnya gak berantai. Tapi anjingnya gak mau dekat. Anjingnya gak mau ambil makanan itu. Maka dari riset itu mereka memutuskan
anjing ini sudah mengalami luka. Bukan hanya di leher, tapi secara psikologis dia sudah mengalami luka. Dan dia tahu, kalau dia keluar mendekat kepada makanan itu, dia takut akan tersakiti lagi. Banyak kita seperti itu. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk melepaskan rantai dalam hidup saudara dan saya? Rantai kebencian, rantai sakit hati, rantai dosa yang selama ini mengikat kita. Sehingga kita gak bisa mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hidup kita rasanya cuma muter-muter aja. Seperti anjing itu cuma bisa muter-muter radius 1 meter aja dari tiang itu. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya. Supaya rantai itu lepas. Supaya kita memiliki hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan, artinya kita gak hidup cuma muter-muter di situ-situ aja. 40 tahun muter di padang gurun terus. 40 tahun ngomongnya cuma itu aja yang diomongin. Yang dikeselin cuma itu aja 40 tahun. Yang diomongin tentang si Anu aja, tentang gereja ini, gereja itu, tentang orang ini, orang itu. Itu aja yang diomongin. Tuhan Yesus datang supaya kita berhenti menjadi orang yang modelnya begitu. Tuhan Yesus datang supaya saudara dan saya bisa mengalami kelepasan dan kelegaan, sehingga kita bisa lepas dari itu, mengalami kehidupan yang progresif, saudara. Maju ke depan, bukannya mundur, bahkan muter-muter di padang gurun. Tapi seringkali yang terjadi adalah Yesus datang, Tuhan Yesus lepasin kita, udah gak berantai. Dan Tuhan katakan, come. You need to let go. You need to leave behind. You need to depart. Come. Tapi kita gak mau lepas. Gak bisa Tuhan. Tuhan gak ngerti sih. Pak Pendeta gak ngerti sih. Dia telah buat apa sama saya? Gak bisa. Tuhan bilang, no, bisa. Aku sudah lepasin kamu. Ayo. Leave behind. Let go. Let go. Nah, hari ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. There are things that you need to let go. There are things that you need to leave behind. Stop going around and around and around in circles, trying to blame other people. Stop. It's time for the sons of God, the children of God, to move, to let go, to depart. Jalan bareng sama Tuhan, karena Dia sudah sediakan yang jauh lebih baik. Pejamkan mata. Kita berdoa. Shidekara laba kata kara. Shidekara laba. Just want to take a few minutes. Kalau saudara tahu bahwa firman ini berbicara kepada saudara, dan saudara tahu bahwa ada sesuatu yang you need to let go, take a few minutes to come to God. Just say to God, I want to let go. I want to let go. Kalau ada yang perlu diampuni, Tuhan ingatkan orang-orang yang mungkin perlu saudara basuh kaki. Dia pernah buat salah sama saudara. Let go. Udah bertahun-tahun mungkin. Udah bertahun-tahun. Let go. Let go. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ampuni dia. Tuhan, aku ampuni. Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus.
Iralabakaraya sedearalamu. Iralabaka. Sinaralabakanaya se. Haleluya. Jesus. Bapak, hambamu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan dan firman. Biar kiranya Engkau terus berbicara kepada kami. Hari-hari ini penuhi hati kami dengan kasih, agar kami dapat mengampuni, bahkan kami dapat rekonsiliasi, melepaskan apa yang di belakang kami, maju bersama dengan Tuhan. Berkati umat menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi jemaat yang saling melayani satu dengan yang lain dengan kerendahan hati, menjadi jemaat yang rela untuk dibentuk, dan menjadi jemaat yang mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya sangat percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Firman Tuhan yang keras, tapi sangat-sangat berguna untuk kita semua. Saudara yang di rumah masing-masing, saya juga percaya kita semua juga diberkati. Saudara yang belum sempat, saudara tahu ada yang belum sempat melihat, saudara boleh forward. Kita bisa mengulang lagi di YouTube yang akan di-upload. Saudara bisa merenunginya, karena kita semua percaya bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki hidup yang berkelimpahan, memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan pesan hari ini adalah pesan yang sangat-sangat berguna, sangat penting sekali. Bukan hanya untuk saudara dengarkan, kita dengarkan, tapi kita harus terampil supaya hidup kita berbuah, berlimpah-limpah untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami dapat hadir hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kalau banyak dari kami yang saat ini banyak menjauhkan diri, mungkin bukan secara geografis, tapi secara dimensi, kami menghindar Tuhan. Kami lari dari visi-Mu, dari panggilan-Mu Tuhan. Padahal Engkau sudah menyediakan makanan, kehidupan yang berkelimpahan bagi kami. Memenuhi panggilan Tuhan. Tapi oleh banyak hal, kami terhambat Tuhan. Mungkin karena sakit hati, mungkin karena luka batin, atau berbanyak faktor Tuhan yang menghalangi kami. Biar hari ini Tuhan, kami boleh berbuka hati untuk mau dibentuk, untuk mau diperbaharui, mau dipulihkan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, yang ada di tempat ini, di rumah, dan bahkan yang nanti akan mengikuti ibadah ini secara online melalui YouTube atau di hari-hari yang lain. Tuhan berkati Tuhan, supaya setiap firman yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu Pak Budi boleh tumbuh subur di dalam tanah hati kami. Mulai dari hari ini Tuhan, dari minggu-minggu ini Tuhan, biar kami berani mengambil tindakan, berani melepaskan, berani meninggalkan apa yang di belakang kami itu. Bapak, kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan sebagai tanda penyerahan hidup kami, bahwa kami mau menjadi pelayan-pelayan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengikut-Mu Tuhan. Berkati dan lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Biar berkat kasih karunia-Mu melimpah atas kami semua. Dan hidup kami penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita mengikut Engkau, memenuhi panggilan-Mu. Dan hidup kami berbuah-buah demi kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya
semua berasal dari Engkau dan oleh-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu, termasuk seluruh kehidupan kami. Biarlah kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.